Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Jackie Andini Sihombing. In this video, I will finish the final exam of the semester, who was taught by Mem Riris Nurkhalidah Rambe by explaining the material for one semester. The first, noun. Dalam bahasa Indonesia, noun biasa disebut dengan nomina. Noun atau nomina ini adalah kelas kata yang ditujukan untuk menyatakan suatu hal, seperti makhluk hidup, benda, atau tempat, dan juga konsep atau ide. Fungsi noun. Yang pertama, subject of verb. Fungsi pertama dan paling umum dari noun adalah sebagai subject of verb. Sebagai subjek, noun biasanya berada di permulaan sebuah kalimat, tepat di depan verb. Saat menjadi subject of verb, noun bisa didampingi oleh artikel a, and, the, dan bisa juga tidak. Contohnya, Samsul is the best student in our school. Yang kedua, direct indirect object. Selain menjadi subjek, noun juga umum menjadi objek dalam sebuah kalimat. Noun bisa menjadi objek langsung dari subjek direct object atau bisa pula menjadi objek tidak langsung indirect object. Sebagai objek, noun bisa didampingi oleh kata tambahan seperti pronouns, determiners, adjective, dan semacamnya. Contoh sebagai direct object adalah I will take Harry to your house soon. Contoh sebagai indirect object, don't call me a liar. Yang ketiga, subjek atau objek complement. Peran noun selanjutnya adalah sebagai subjek atau objek complement dalam sebuah kalimat. Subjek complement adalah sebutan untuk noun yang diucapkan setelah linking verb. Sedangkan objek complement digunakan untuk noun yang muncul setelah direct object. Contoh sebagai subjek complement. I was a student from that high school 3 years ago. Contoh sebagai objek complement. He made his wife a beautiful music box. Yang keempat, object of preposition. Preposition adalah kata yang digunakan untuk memberikan keterangan tempat dan waktu dalam sebuah kalimat. Nah, biasanya setelah preposition, kamu akan menemukan noun sebagai objek. Contoh, she said she will come at 5 p.m. Yang terakhir, kelima, modifier of noun. Fungsi terakhir dari noun adalah sebagai modifier dari noun lainnya. Dalam bahasa Inggris, modifier berarti kata yang memberi tambahan makna bagi kata lainnya. Saat menjadi modifier, sebuah noun bisa mengubah noun lainnya menjadi noun phrase atau compronoun. Macam-macam noun. Yang pertama, common atau proper noun. Common noun adalah noun yang merupakan nama asli dari benda tersebut. Misalnya river, person, human, cat, dog, rose, and semacamnya. Sedangkan proper noun adalah nama yang diberikan orang untuk sebuah common noun, misalnya Bengawan Solo, yang secara literally adalah river atau sungai. Sebutan river adalah common noun, sedangkan Bengawan Solo termasuk dalam proper noun. Yang kedua, countable atau uncountable noun. Countable noun adalah noun yang bisa diketahui jumlahnya, misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sementara itu, uncountable noun adalah noun yang sulit diketahui jumlah persisnya karena terlalu banyak atau tak terhitung. Contoh countable noun, misalnya book, bag, rose, car, dan masih banyak lagi. Sedangkan uncountable noun, misalnya itu salt, sugar, water, dan semacamnya. Yang ketiga, concrete atau abstract noun. Concrete noun adalah noun yang bisa dirasakan keberadaannya dengan panca indera, sedangkan abstract noun tidak bisa dirasakan keberadaannya secara nyata. Contoh concrete noun, human, book, pen, plant, cat, dan lain-lain. Sedangkan abstract noun, feeling, word, talk, opinion, listen, dan lain.
Yang keempat, singular atau plural collective noun. Singular merujuk pada noun yang jumlahnya tunggal, sedangkan plural merujuk pada yang jumlahnya lebih dari satu. Dalam bahasa Inggris, perbedaan singular dan plural noun bisa dilihat dari beberapa aspek. Ada plural noun yang cukup ditambahi akhiran s dan is untuk membedakannya dengan singular. Contoh singular nounnya house. Kalau dia jadi plural noun jadi houses. Contoh singular nounnya book. Kalau dia plural nounnya jadi books. Yang kelima, collective noun. Collective noun yang terdiri dari kelompok, misalnya family, group, team, dan lain-lain. Second, pronoun. Pronoun adalah salah satu unsur dalam part of speech yang berfungsi sebagai kata ganti benda. Fungsi pronoun adalah untuk menyebutkan sesuatu atau seseorang sebagai kata ganti benda yang sudah disebut dalam kalimat sebelumnya. Macam dan contoh kalimat pronoun. Yang pertama, personal pronoun, yaitu kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal secara spesifik. Contoh kalimatnya, she prefers to brisk walk to jog. Yang kedua, demonstrative pronoun, yaitu kata ganti yang menggunakan parameter number atau jumlah dan distance atau jarak. Kata ganti yang digantikan umumnya berupa benda, namun dapat pula berupa orang atau hal. Contoh kalimatnya, this is the most interesting book I've ever read. Yang ketiga, interrogative pronoun, yaitu kata ganti yang digunakan untuk membuat pertanyaan. Contoh kalimatnya, who is that man? Yang keempat, relative pronoun, yaitu kata ganti untuk membentuk relative clause. Di dalam relative clause, relative pronoun dapat berfungsi sebagai subjek, direct object, atau possessive. Contoh kalimatnya, the book which I booked yesterday is really interesting. Yang kelima, indefinite pronoun, yaitu kata ganti untuk orang, benda, atau hal secara umum. Kata ganti ini ada yang singular, plural, atau salah satu dari keduanya. Contoh kalimatnya, you did everything right. Yang keenam, reflexive pronoun, yaitu kata ganti yang digunakan untuk menyatakan bahwa subjek suatu kalimat menerima aksi dari verb. Contoh kalimatnya, stop blaming yourself. Yang ketujuh, intensive pronoun, yaitu kata ganti yang digunakan untuk memberikan penekanan pada antecedent yang bentuknya sama dengan reflexive pronoun. Contoh kalimatnya, I believe happiness is a choice and therefore I am responsible for my own happiness. Yang kedelapan, reciprocal pronoun, yaitu kata ganti yang digunakan pada kondisi ketika dua atau lebih subjek melakukan aksi yang sama terhadap satu sama lain. Contoh kalimatnya, they love each other. Yang kesembilan, expletive pronoun, yaitu empty words atau kata-kata yang tidak menambah arti namun berguna untuk memberi penekanan pada bagian tertentu suatu kalimat. Contoh kalimatnya, there is no food in my house. Third, adverb. Adverb atau kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan adjektif, adverb, verb, dan sentence. Fungsi adverb yang pertama, emphasis, yaitu penekanan. Contoh kalimatnya, only you come here. Yang kedua, negation, negasi atau penyangkalan. Contoh kalimatnya, she does not look at us. Yang ketiga, conjunctive adverb, artinya penyambungan. Contoh kalimatnya, stop making that noise. Otherwise, I will call the police. Jenis dan contoh kalimat adverb. Yang pertama, adverb of time, yaitu kata bantu yang digunakan untuk memberikan info tambahan mengenai waktu. Contoh kalimatnya,
that always check some fresh news on the internet daily. Yang kedua, adverb of place, yaitu kata bantu yang memberikan tambahan info tentang suatu lokasi, letak, atau tempat. Contohnya, she's now traveling somewhere in Bali. Yang ketiga, adverb of degree, yaitu pengertiannya kurang lebih sama seperti adverb sebelumnya, yaitu menambah informasi. Tetapi adverb of degree lebih ditujukan untuk memberi informasi tentang derajat intensitas sebuah kondisi. Contoh kalimatnya, the boy looks very beautiful, his face is almost like a girl. Yang keempat, adverb of manner, yaitu kata bantu untuk memberikan tambahan informasi tentang kondisi atau bagaimana sebuah peristiwa itu terjadi. Contoh kalimatnya, please handle the glass carefully, it could be broken easily. Yang kelima, adverb of frequency, yaitu untuk menginformasikan mengenai derajat keseringan seseorang dalam melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya, Mom always prepare breakfast for me every morning. Yang keenam, adverb of certainty, yaitu menerangkan keyakinan atau kepastian dari suatu hal. Contoh kalimatnya, I will certainly help you. Yang ketujuh, interrogative adverb, yaitu dipakai dalam kalimat pertanyaan. Contoh kalimatnya, where are you going tonight? Yang kedelapan, conjunction adverb, yaitu yang berperan menghubungkan dua klausa. Contoh kalimatnya, life is hard, however, life can be fun. 40. Adjective. Adjektif atau kata sifat adalah kata yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, atau membatasi kata ganti pronoun atau kata benda noun yang masih general. Jenis dan contoh adjektif. Yang pertama, descriptive nouns, yaitu adjektif yang menggambarkan atau menjelaskan keadaan noun atau pronoun yang meliputi ukuran, bentuk, warna, bau, rasa, dan sebagainya. Contohnya seperti humble, small, young, boring, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, her small, round pink face. Yang kedua, limiting adjectives, yaitu adjektif yang mempersempit atau membatasi noun atau pronoun tanpa memberikan informasi mengenai keadaan, jenisnya, dan sebagainya. Limiting adjective terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, possessive adjective, yaitu adjektif kepemilikan yang harus diikuti oleh noun. Contohnya, my pleasure, your sauce, your play, our team, their cars, dan lain-lain. Yang kedua, possessive proper adjective, yaitu kepemilikan yang menggunakan noun sebagai adjektifnya. Contohnya, the girls, my wives, the ladies. Yang ketiga, demonstrative adjective, yaitu kata tuju yang diikuti oleh noun. Contohnya, this house is mine. Yang keempat, artikel adjective, yang beranggotakan yang pertama a dan an. Contoh kalimatnya, a baseball is round. Yang kedua, the. Contoh kalimatnya, I know the man. Yang kelima, exclamatory adjective, yaitu adjektif yang digunakan dalam berseru. Contoh kalimatnya, what's a bright boy. Yang keenam, interrogative adjective, yaitu yang digunakan untuk bertanya. Contoh kalimatnya, are you reading? Yang ketujuh, numeral adjective, yaitu bilangan atau hitungan yang difungsikan sebagai adjektif. Yang pertama, anggotanya cardinal number. Contohnya 1 years, 1 person, 2 people. Yang kedua, ordinal number. Contoh kalimatnya the first line, the fifth edition. Yang ketiga, multiplication. Contoh kalimatnya single room, single process, dan lain-lain. Yang kedelapan, adjective of indefinite quantity, yaitu jumlah tak jelas yang difungsikan sebagai adjektif. Contoh kalimatnya, there was little time for consultation. Selanjutnya, simple present tense, yaitu tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini
atau kejadian yang biasa terulang kembali atau kebiasaan. Macam-macam kalimat simple present tense. Yang pertama, simple present tense afirmatif. Rumusnya subject plus verb 1 atau verb dasar atau to be is are plus object. Contoh kalimatnya, she reads Harry Potter books every day. Yang kedua, simple present tense negatif. Rumusnya subject plus don't atau doesn't plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya, she doesn't read Harry Potter books every day. Yang ketiga, simple present tense interrogative. Rumusnya do atau does plus subject plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya, does she read a Harry Potter books? Fungsi simple present tense yang pertama menunjukkan suatu fakta, yang kedua menunjukkan suatu kebiasaan, yang ketiga menggambarkan perasaan atau emosi, yang keempat mengungkapkan kepemilikan, yang kelima digunakan dalam kalimat instruksi. Next, simple past tense, yaitu kalimat tenses yang digunakan untuk menanyakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Macam-macam simple past tense. Yang pertama, simple past nomina, yaitu yang digunakan untuk kalimat yang diikuti oleh kata sifat, benda, dan keterangan tempat. Contoh kalimatnya, she was late yesterday. Yang kedua, simple past verbal, yaitu dalam kalimat terdapat bentuk kata kerja atau verb. Contoh kalimatnya, you drank a milk yesterday. Yang ketiga, past continuous tense, yaitu past yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada masa lampau. Contoh kalimatnya, I was reading a book when you came. Yang keempat, past perfect tense, yaitu menggambarkan suatu kejadian yang terjadi sebelum atau spesifik waktu di masa lampau dan telah selesai sebelum kejadian lain terjadi di masa lampau juga. Contoh kalimatnya, Kiara had been in Jakarta for 2 years by the time she completed her research. Yang kelima, past perfect continuous tense, yaitu suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi atau dengan durasi tertentu dan telah selesai pada masa lampau. Contoh kalimatnya, she has been cooking noodles. Next, simple future tense, yaitu menjelaskan suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Fungsinya, yang pertama untuk menyatakan sebuah perjanjian, yang kedua untuk melakukan aksi atau kegiatan yang akan datang, yang ketiga menjelaskan tentang rutinitas, yang keempat untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa depan. Rumus dan contoh kalimat simple future tense. Untuk kalimat positif, rumusnya subject plus will plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya, Fahmi will take public speaking class tomorrow. Untuk kalimat negatifnya, rumusnya subject plus will plus not plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya, Fahmi is not going to buy a new bag tomorrow. Untuk kalimat interrogatifnya, will plus subject plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya, will they come to my party tonight? Penggunaan kata will and be going to. Penggunaan kata will yaitu untuk mengajukan permohonan atau permintaan. Contoh kalimatnya, will you help me? Penggunaan kata be going to yaitu menunjukkan tujuan ataupun niat. Contoh kalimatnya, they are going to spend a month in Australia. Untuk penggunaan kata will and be going to biasanya digunakan untuk membuat prediksi, dan be going to biasanya digunakan untuk mengenalkan topik dilanjutkan dengan kalimat yang menggunakan kata will. Next, gerund, yaitu kata yang dibentuk dari verb atau kata kerja dengan menambahkan akhiran ing dan berfungsi sebagai noun atau kata benda. Macam-macam gerund. Yang pertama, subject of sentence, yaitu sebagai subjek kalimat. Rumusnya subject atau gerund plus to be atau verb plus object. Contoh kalimatnya, singing is my hobby. Yang kedua, object of sentence, yaitu sebagai objek kalimat. Rumusnya subject plus verb plus object atau gerund. Contoh kalimatnya, he enjoys that band's guitar playing. Yang ketiga, subject of complement, yaitu sebagai subjek pelengkap.
Noun, pronoun, adjective, atau konstruksi lain yang berperan sebagai noun atau adjective dibedakan menjadi predikatif, adjektif, dan dihubungkan dengan nominatif. Contoh kalimatnya, that lady is very beautiful. Yang keempat, object of preposition, yaitu objek yang mengikuti preposition di mana dapat berupa noun, pronoun, atau noun class. Ditempatkan setelah preposisi seperti from, in, dan of. Contohnya, she was tired of being someone else for all her life. Yang kelima, efpositive, yaitu kata benda noun yang digunakan untuk menjelaskan kata benda lainnya. Jadi terdapat dua kata benda dalam kalimat yang mengikuti frasa appositif. Contoh kalimatnya, rapping, a type of last singing, is an interesting activity to. Next, article, yaitu kata sandang yang digunakan untuk membatasi pengertian dari kata benda atau untuk memodifikasi kata benda, orang, tempat, atau ide. Jenis-jenis artikel. Yang pertama, definite article. The digunakan untuk menunjukkan kata benda noun, baik dalam bentuk tunggal maupun jamak yang menunjukkan benda, orang, tempat, atau ide atau gagasan yang sudah jelas benda atau orang yang dimaksud. Contohnya, please give me the knife. Yang kedua, indefinite article a, and, digunakan ketika ingin menunjukkan sesuatu yang belum jelas atau belum ditentukan. Contoh kalimatnya, their aunt was a sheep. Yang ketiga, zero article, yaitu kegunaannya ketika kita menjelaskan bagaimana artikel digunakan dalam sebuah kalimat. Ketika berbicara artikel 0, berarti kita tidak menggunakan semua artikel di depan kata benda, atau dengan kata lain tidak menggunakan artikel a, or an, or the dalam kalimat yang kita buat. Contohnya I drink coffee. Yang keempat, they use it with all. Seharusnya the and all digunakan secara terpisah atau justru digabungkan menjadi all the. Contoh kalimatnya, at the all birthday parties food and drink are served to the guests, menjadi at birthday parties at all birthday partner. Yang kelima, unnecessary definite article, yaitu definite article yang tidak perlu. Contoh kalimatnya, a child is riding a bicycle along a sidewalk. The child is wearing the helmet. Next, conjunction, yaitu kata atau kelompok kata yang berfungsi menghubungkan dua konstruksi gramatikal yang sama, yaitu kata frasa atau klausa. Macam-macam dan contoh kalimat conjunction. Yang pertama, coordinate conjunction, yaitu yang terdiri dari for, and, nor, but, or, yet, and so. Kata hubung ini sering digunakan pada compound sentence untuk menghubungkan dua independent clause. Contoh kalimatnya, I love running and swimming. Yang kedua, correlative conjunction, yaitu kata hubung yang digunakan berpasangan seperti between, and, both, and, either, or, neither, or, from, to, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, both Mirza and Vina are currently taking English classes. Yang ketiga, subordinate conjunction, yaitu kata hubung yang berada di awal suatu subordinate clause yang disebut adverbial clause yang berfungsi membangun hubungan ide antara subordinate clause tersebut dengan main clause yang membentuk complex sentence seperti while, even if, as, because, so that, if, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, I will call you when I get home. Yang keempat, conjunctive adverb, yaitu adverb atau adverbial frase yang dapat menghubungkan dengan logis dua independent clause yang berurutan, seperti also, moreover, however, nevertheless, still, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, I was up all night and therefore I fell asleep at my desk. Next, preposition, yaitu kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objeknya dengan bagian lain di dalam kalimat. Macam dan contoh preposition. Yang pertama, preposition of time, yaitu yang digunakan untuk menunjukkan waktu, seperti after, before, for, from, in, of, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, I'm looking for a place to stay for a few months.
Yang kedua, preposition of place, yaitu kata depan bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi seperti above, along, around, among, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, he sat next to me. Yang ketiga, preposition of movement, yaitu preposition yang digunakan untuk menunjukkan gerakan seperti around, down, into, off, onto, out of, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, a stray cat keeps coming inside my house. Yang keempat, preposition of manner, yaitu kata depan bahasa Inggris yang menunjukkan hubungan cara antara objeknya dan kata-kata yang lain di dalam suatu kalimat seperti by, in, like, on, with, without. Contoh kalimatnya, we went there by plane but we returned by train. Yang kelima, preposition of purpose, yaitu yang menunjukkan hubungan tujuan antara objeknya dan kata-kata lain di dalam suatu kalimat seperti for. Contoh kalimatnya, do you know how to set a table for dinner? Yang keenam, preposition of quantity atau measure, yaitu kata depan bahasa Inggris yang menunjukkan hubungan kuantitas atau ukuran antara objeknya dan kata-kata lainnya di dalam suatu kalimat seperti for, by. Contoh kalimatnya, I have been married for 2 years. Next, present perfect tense, yaitu suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu namun efeknya masih berlanjut. Rumus present perfect tense dibentuk dengan auxiliary verb have atau has dan past participle atau verb 3 dibentuk dengan menambahkan it, and, dtn atau ni pada past form berupa regular verb. Contoh present perfect tense yang pertama membicarakan pengalaman. Contoh kalimatnya, I have been to France. Yang kedua, sebuah perubahan. You have grown since the last time I saw you. Yang ketiga, pencapaian atau hasil. Man has walked on the movie. Yang keempat, aktivitas yang belum terselesaikan. Handoko has not finished his homework yet. Yang kelima, aktivitas yang terjadi dalam kurun waktu yang berbeda. Contoh kalimatnya, the army has attacked that city 5 times.